Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Kajian dari awal Ramadan sampai sekarang di akhir bulan Ramadan yang sama-sama kita istiqomah lakukan sampai malam ke-27 ini. Salawat serta salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan keluarganya hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Bagus Samad Ma'arif. Di sini saya yang akan memandu acara pada kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun di akhir bulan Ramadan. Ramadan hadir membawa cahaya penuh berkah di dalam hati. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yaitu kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Kanda. Baik, selanjutnya adalah kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Kanda Nahwa Azkia dan Fatin Afiyah selaku Ketua Umum PMKIH Kalimantan sebagai juru isyarat Al-Quran. Kepada mereka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nakhwa Azkia dan Fatin Afiyah yang telah membawakan kalamilahi dan juri isyarat Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberkahi Yunda berdoa. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti. Pada kesempatan kali ini yang akan membawakan adalah dosen dari Kalimantan Timur dan salah satu alumnus purna pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Nama lengkap beliau Suryadi. Panggilan beliau sering dipanggil Bang Suryadi. Untuk saat ini beliau aktif sebagai dosen di STIT di Samarinda dan beliau mempunyai pimpinan klinik Quran Syifaul Qulub Kalimantan Timur dan pembina PMKH Kalimantan. Beliau juga founder Sekolah Skill. Riwayat organisasi beliau selama di PII, beliau aktif sebagai instruktur, pengurus wilayah pelajar Islam Kalimantan Timur, dan pengurus besar pelajar Islam Indonesia. Kepada Bang Suryadi, kita persilahkan. Cek. Jelas ke suaranya bagus? Jelas Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, adik-adik semua dari PMGH Kalimantan, dari PII Kalteng ya, sama semua yang berhadir pada malam hari ini, yang semoga saja ini menjadi awal silaturahmi kita buat yang belum kenal khususnya. Kalau yang sudah kenal seperti Bagus, Masrul, Fatin dan kawan-kawan udah sering mungkin jumpa dengan saya, entah di Samarinda atau di Palangkaraya ketika saya beberapa kali ngisi training di sana. Jadi salam kenal dari saya teman-teman. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mempercayakan kepada saya malam ini membawakan salah satu materi yang sebenarnya saya request juga materinya berkaitan dengan satu hal yang apa ya, yang nggak kalah pentingnya seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahkan ketika saya baca beberapa riwayat terkait dengan akhir Ramadan, saya rasa ini materi yang paling penting yang saya rasa harus kita highlight dalam kehidupan kita, khususnya di 4 hari, ya 3 hari bahkan ya, 3 hari yang akan datang, penentu daripada Ramadan kita. Nah, untuk malam ini teman-teman, materi yang akan saya bawakan insya Allah ringan dan juga mungkin ada sedikit nanti sharing session ya di tengah sesinya. Sebelum ada sesi tanya jawab, mungkin di slide ke-4 sepertinya atau 5, sengaja saya siapkan untuk mereview sedikit atau mungkin kita balik flashback sedikit mengenai apa yang sudah kita laluin selama 26 hari ini. Nanti ada di pertengahan, mungkin saya butuh responden dari teman-teman. Jadi dibutuhkan keaktifannya karena tidak hanya satu arah materi saya. Dan juga di akhir nanti akan ada satu saran dari saya untuk kita semuanya pasca nanti Ramadan, apa yang harus kita jaga. Itu pengantarnya untuk materi kita teman-teman. Sebelum itu, untuk menyatukan frekuensi kita, untuk menyatukan kita punya spirit yang sama malam hari ini, saya izin minta kawan-kawan memposisikan diri semuanya. Buat yang tidak bisa mengaktifkan kamera nggak apa-apa, yang bisa silakan diaktifin. Saya pengen ngajak kita relaksasi dulu, kita merasakan betapa nikmatnya iman yang kita rasa hari ini,
kita merasakan betapa nikmatnya hal yang sering kita abaikan di kehidupan kita yang Allah kasih. Maka dari itu saya pengen ngajak teman-teman buat yang stabil, yang mungkin sedang duduk, yang sedang hidupin kamera juga, ikutin saya ya. Coba teman-teman semuanya tarik nafas dari hidung, dirasakan betapa nikmatnya apa yang telah Allah berikan. Yang mungkin sering kita lupakan bahwasanya setiap hembusan nafas itu mahal banget buat mereka yang sedang sakit asma, mahal banget buat mereka yang sedang di rumah sakit butuh oksigen, mahal pakai banget, bayarnya nggak murah. Tapi itu kita dapatkan secara percuma. Tapi di balik kepercumaan tersebut, kita jarang bersyukur. Makanya sengaja Allah itu menyebutkan la irsyakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka dari itu, saya pengen ngajak dulu sama-sama kita merelaksasikan pikiran kita, hati kita. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Tarik nafasnya dalam-dalam, teman-teman. Tarik nafas sembari dinikmatin, sembari dihayatin apa yang telah Allah berikan. Dikeluarkan, silakan 3 kali ya. Sekali lagi. Kalau mungkin dipakai perspektif yang lain, ada salah satu thoriqoh ya, yang mana di situ lebih pendekatannya kepada nafas. Jadi zikirnya pakai nafas. Itu keren banget kalau misalkan kita bisa ngamalin. Jadi setiap hembusan nafas yang diingat Allah, ditarik. Ketika dikeluarin Allah juga. Ini itu memang tidak mudah. Tapi dalam hal ini saya nggak bakal ngaji ke sana. Maka dari itu mungkin yang kedua, saya minta teman-teman pasca tadi kita relaksasi nafasnya, kita satukan dulu frekuensi kita malam hari ini. Selanjutnya saya pengen dalam hati, mungkin ya dalam hati sama-sama di rumah yang dengarkan sambil rebahan pun juga nggak masalah. Tapi saya pengen kita coba untuk menyebutkan atau ikutin kata-kata saya ini. Yang pertama, ya Allah, makasih banyak malam ini, malam ke-27, Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Yang pertama itu ya, coba direnungin, diresapin, karena materi saya juga cenderung lebih ke mensyukuri nikmat. Karena saya rasa untuk teman-teman sudah sangat banyak banget kita dapat materi, banyak dapat ilmu. Kalau mau mengakses ilmu hari ini sangat sangat mudah. Di Google, di YouTube, di AI banyak banget. Tapi yang hari ini kering dalam pembelajaran kita ialah bagaimana kita bisa menikmatin semua materi itu. Bagaimana kita bisa meresapin semua materi itu. Itu yang menjadi PR hari ini. Sehingga nggak sedikit orang-orang yang cerdas, mereka punya banyak hafalan, mereka punya banyak pengetahuan, tapi mudah stres. Mereka punya banyak hal yang nggak dimiliki oleh orang yang sebagaimana umumnya. Tapi di samping itu ya mudah banget untuk kena penyakit mental karena memang imannya hanya sebatas pengamalan saja, hanya sebatas lisan, hanya sebatas ilmu, nggak nyampe ke hati. Dari itu di awal ini saya coba ngajak hati kita untuk berbicara, hati kita untuk coba untuk menikmatin apa yang sudah diberi oleh Allah. Oke, tadi kata-kata saya coba di bareng-bareng ya di dalam hati teman-teman. Ya Allah, makasih banyak pada malam hari ini, malam ke-27 saya masih diberi nikmat kesehatan. Oke, silahkan kita ucapin bareng-bareng di rumah sambil diresapin. Yang kedua, ya Allah, izin berikan pada malam hari ini atau khususnya di malam ganjil ini, yaitu Lailatul Qadar yang sebagaimana orang-orang ingin dapatkan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Ya Allah, izin tolong berikan salah satu keutamaan kepada kami, yaitu Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Ya Allah, tolong berikan saya keistiqomahan pasca Ramadan ini agar amalan saya nggak tiba-tiba timpang, hilang ke semuanya. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikutin ya. Ya, harapannya semoga itu bisa menjadi afirmasi juga ke dalam diri semuanya, khususnya yang sudah mengamalkan. Karena di zaman sekarang yang penuh dengan hiruk pikuk ini enggak apa ya, agak jarang sepertinya waktu buat kita merelaksasikan apa yang sudah kita dapat, waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita laluin. Maka dari itu saya rasa ini satu kebiasaan yang mungkin bisa terus-terusan coba teman-teman amalin, yaitu mencoba untuk ngobrol dengan dirinya, ajak dirinya berbicara, hatinya diajak merasapin iman yang ada, sehingga iman itu bisa timbul ke perilaku kita, bisa balance antara ilmu dengan iman yang ada. Oke, itu pengantarnya, silakan coba digeser. Ya, di sini di awal slide saya coba untuk mengutip
salah satu hadis yang mana isinya yaitu menjelaskan mengenai satu hal yang sering saya rasa teman-teman dengar ya. Hadis ini sering kita baca, hadis ini mungkin sering berseliweran di mana-mana, tapi nggak terasa itu mengenai keutamaannya. Mungkin di antara kita juga sudah sejauh 26 hari ini masih belum benar-benar sungguh-sungguh tuh dalam mengamalkan apa yang ada di dalam Ramadan. Berbeda halnya ketika para ulama dulu, ketika mereka jumpa dengan Ramadan, excitednya luar biasa banget. Nanti akan saya jelasin di slide berikutnya bagaimana ulama Ramadannya para ulama terlebih dulu dalam mengisi Ramadannya. Maka dari itu di sini lebih ditekankan bagaimana Ramadan itu sebetulnya punya keutamaan yang luar biasa. Bagi mereka yang tahu keutamaannya, kata Nabi itu pasti mereka bakal benar-benar ingin Ramadan itu bisa hadir di tidak hanya di bulan Ramadan aja, tapi juga di Syawal dan berikutnya itu kalau bisa Ramadan semuanya. Tapi beda dengan kita ya, ketika sudah di akhir begini pengen cepat-cepat lebaran. Ya, artinya iman kita masih secuil di antara imannya para orang-orang yang memang sudah menikmatin ibadah. Itu mungkin beda utamanya antara kita dengan para ulama-ulama kita. Nanti akan saya bahas lebih jauh di slide berikutnya. Oke, mungkin bisa di next dulu. Karena materi saya ini sangat singkat, padat, tetapi mungkin nanti di akhir bisa saling lebih kita sharing aja. Oke, di sini saya akan coba untuk mengutip beberapa kisah umum bagaimana para ulama dulu dalam memeriahkan Ramadan mereka. Yang bagian pertama di situ dijelaskan bahwasanya para ulama dulu itu ketika 6 bulan sebelum Ramadan ya, mereka udah siap-siap tuh untuk menyambutnya. Kalau kita menyambut kayaknya 2 hari sebelum Ramadan baru kalang kabut mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Sedangkan pasca Ramadan 6 bulan setelahnya mulai dari Syawal sampai berikutnya mereka sangat berharap agar amalan yang di Ramadan kemarin diterima semuanya tuh, karena mengetahui bagaimana keutamaan daripada Ramadan. Karena di bulan puasa jelas saya rasa teman-teman juga sudah sangat hafal hadisnya, keterangan-keterangannya di bulan ini semua dosa-dosa bakal diampunin kalau kita benar-benar tobat, udah ada jaminan dari Nabi. Berikut juga segala amal ibadah pasti akan diijabah kalau kita benar-benar ikhlas dan sebagainya. Bulan ini benar-benar kalau bahasa sekarang tuh giveaway yang Allah berikan banyak, pakai banget. Kan tetapi ya karena kita tidak hidup pada zaman yang imannya seperti iman-iman orang terdahulu, sosial kita hari ini yang kita lihat ya masalah-masalah, fitnah dan sebagainya. Sehingga saya rasa wajar saja iman-imannya orang zaman sekarang sangat mudah untuk turun, untuk menstabilkan perlu wadah yang bisa untuk menstabilkan iman itu. Tetapi yang bisa kita ambil daripada kisah ini, bagaimana para ulama dulu dalam menyambut Ramadan luar biasa. Setidaknya di hari akhir ini bisa kita maksimalkan spirit itu. Atau nanti pasca Ramadan ini kita bisa seperti mereka juga, yaitu berharap agar semua amalan yang kita lakukan di bulan ini bisa termaksimalkan. Oke, yang kedua, di situ dijelaskan bahwasanya hal yang menyedihkan daripada kehidupan umat manusia atau khususnya umat Islam, yaitu kepergian daripada Ramadan. Karena apa? Ramadan ini salah satu bulan yang segala kebaikan-kebaikan pasti diterima ketika hal tersebut kita ikhlas bersandar pada Nabi, dan juga segala keburukan-keburukan Allah maafkan ketika itu juga kita benar-benar bertobat di dalamnya. Ya, di sini yang ketiga gambaran daripada kehidupan ulama terdahulu, bagaimana mereka dalam memaksimalkan Ramadannya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi, bahwasanya idealnya setiap umat muslim ketika berada dalam bulan Ramadan ibarat seseorang yang berlari atau mungkin orang yang memacu kuda atau orang yang berkompetisi dalam sepak bola. Maka dari itu ketika sudah sampai ke penghujung daripada Ramadan, setidaknya ketika di akhir itu, meskipun di awal-awal kita ngelihat Ramadan kita pada saat hari 1 sampai 10 masih belum maksimal, habis itu mungkin di awal semangatnya luar biasa ya kalau masyarakat kita. Masuk 11 sampai 20 biasanya sudah mulai kendor tuh imannya. Bagian akhir terlebih lagi 21 sampai 30 sibuk yang dipikirin makanan, lebaran dan sebagainya. Setidaknya kalau kata beliau, yang bisa kita maksimalkan ialah bagaimana agar
di akhir Ramadan ini kita bisa melepas dengan sebaik mungkin. Di akhir Ramadan ini bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap momentum untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu satu hal yang uh, dipesankan oleh beliau. Yang kelima ialah dari Ibnu Taimiyah. Ini yang menurut saya juga jadi cambuk bagi saya dan bagi kita juga bersama, jadi renungan yang saya rasa harus kita benar-benar renungkan, yaitu yang menjadi tolak ukur atau penentu sebuah amalan ialah amalan yang di akhirnya itu seperti apa. Jadi yang bisa kita ambil daripada perkataan beliau di sini, yang bisa kita juga langsung praktekkan mulai malam ini, kita bisa lihat bahwasanya kehidupan kehidupan kita, atau juga mungkin saya coba untuk mengutip salah satu riwayat ya, yang mengatakan bahwasanya di antara umat muslim itu ketika nanti di akhirat ada 3 golongan. Ada 3 orang yang siksanya didahuluin ketika di akhirat nanti. Yang pertama yaitu mereka yang qori, ngaji, pandai ngajarkan Quran, tapi yang diajarkan demi untuk bisa dibilang sebagai hafiz, sebagai qori, sebagai orang yang pandai baca Quran. Walhasil karena Allah telah lebih tahu atas apa yang diniatkan di hatinya, dia pengen dipuji dengan suara yang bagus, pengen dipuji dengan murid yang banyak di lembaga Al-Qur'annya. Walhasil karena kan sedikit tuh setipis itu niatan dia tergelincir, dia duluan dimasukkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang tertipu di dunia ialah mereka yang ketika itu ingin disebut sebagai mujahid, ketika ada medan perang, ketika ada mungkin kalau sekarang kita ambil seperti amar ma'ruf nahi mungkar lah ya, aktif di organisasi aja lah mungkin, atau juga aktif di kegiatan sosial kalau buat yang sudah orang tua. Mereka luar biasa sebagai inisiator. Kalau mungkin kalau bahasa saya sih paling founder kali ya. Mereka seakan-akan banyak amal sosialnya, banyak kebaikan yang diberikan. Tapi ketika nanti di akhirat, ternyata kalau di kisah tersebut kan seorang ini ya, seorang yang mujahid, seorang yang berjihad di hadis itu. Ketika dipertanyakan amalannya di akhirat, ternyata dia diseret duluan ke neraka dikarenakan apa? Yang dia niatkan daripada amal ibadahnya yaitu agar disebut sebagai orang yang mujahid, orang yang memperjuangkan agama Islam, orang yang menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad. Dikarenakan sedikit melenceng niatnya, padahal amalannya benar selama hidup, amalannya benar apa yang dia lakukan, tapi dikarenakan niatnya yang ada ingin disebut sebagai pejuang, sebagai orang yang aktif dan banyak beri manfaat, dikarenakan ketergelinciran niat tersebut, walhasil dia dicebloskan ke neraka. Dan yang ketiga ialah orang yang kalau mungkin kalau bahasa sekarang itu yang sultan ya, yang banyak uangnya, yang sering bersedekah, yang dermawan. Banyak sekarang hal semacam itu di zaman kita yang materialis sekarang. Untuk flexing itu mudah banget buat mereka yang dengan kekayaannya bagi-bagi. Ya semoga yang kita lihat di sekitar, kita doakan semoga mereka tidak tergelincir seperti itu. Tapi yang dikhawatirkan dan yang bisa kita ambil di sini ialah sekecil apapun kita punya kebaikan, usahakan dibalikkan lagi niatnya agar ini bukan punya saya, ini bukan kehendak saya, ini Allah semua yang memberikan, Allah semua yang menitipkan. Itu mungkin pesan dari saya. Dan juga mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya daripada pernyataan Ibnu Taimiyah di sini, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, ini baru malam 27, kita 3 hari masih wajib, kalau dari saya ya wajib kita kita benar-benar keluarkan seluruh kemampuan kita untuk masih melakukan Ramadan ini, agar di akhir Ramadan ini benar-benar kita dapat menjadi level. Kita bisa naik level. Kalau seperti yang disampaikan, kalau dibacakan sama Qori tadi di Quran Surah Al-Baqarah, harapan kita ya bisa menjadi orang yang bertakwa. Meskipun takwanya nggak benar-benar level up dan juga stabil, nggak masalah. Setidaknya itu kita bisa naik level daripada sebelum Ramadan. Kelima terakhir yaitu dari Imam Hasan al-Basri, beliau menyampaikan bahwasanya satu hal yang perlu kita tekankan daripada Ramadan ini ialah agar kita bisa mendapatkan rahmat. Yang mana rahmat dalam bulan puasa ini Allah sengaja tebarkan seluas-luasnya. Yang saya rasa di iman kita yang suka naik turun, setidaknya masih ada 3 hari ini bisa kita maksimalkan untuk menjemput rahmat yang telah Allah berikan di bulan ini. Oke, lanjut Mas. Ya, di sini seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, saya coba untuk minta 2 penanggap, boleh dari Ikhwan Akhwat, untuk menyampaikan sharing mungkin atas apa yang didapat daripada Ramadan ini dengan bulan pendidikan ini.
apapun itu mungkin terkait dengan apa yang dirasa, apa yang sudah siapa tahu di antara kalian ada punya goal atau juga ada punya keinginan yang sekiranya sudah ada merasakan perbedaan antara sebelum Ramadan, menikmatin sudah 26 hari dalam tarbiyah Ramadan, siapa tahu ada yang sudah mendapatkan hal yang berbeda. Mungkin silakan saya coba untuk minta dua orang menyampaikan hal tersebut. Silakan teman-teman. Yang ingin menceritakan kisahnya pas Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan. Banyak. Kajian bareng. Banyak dapat ilmu dari kajian Ramadan, Bang. Insyaallah. Ya, silakan Fatin. Apa saja yang sudah dirasa mungkin kalau dari selama Ramadan, mungkin kalau dari segi jasmani mungkin pola hidup atau pola makannya lebih sehat, merasa lebih better daripada sebelumnya karena kita mulai dari sahur, berbuka dan makan malam. Kemudian kalau dari rohaninya ada ikhtiar sedikit untuk mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu mungkin dari saya, Bang. Terima kasih. Nah, jadi apa yang saja yang sudah dirasa ya Ustaz, banyak sekali sih yang saya rasa selama bulan Ramadan ini. Contohnya kita tuh berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga pola hidup sehat kita, seperti menjaga juga dari hawa nafsu kita dan juga bagaimana cara kita itu bersabar dalam apa yang maksudnya itu kayak bersabar dalam menghadapi ujian yang dirasakan ketika bulan puasa ini kan banyak sekali ujian-ujiannya, baik ya godaan tergoda dari kayak teman-teman yang lain tuh nggak puasa, tiba-tiba kita pengen ikutan juga nggak puasa gitu. Jadi kita harus lebih sabar bagaimana cara kita itu melihat situasi dan kondisi kita untuk menjaga hawa nafsu kita. Dan juga setelah itu banyak sekali sih seperti hal-hal yang bermanfaat, yaitu ikut kegiatan di masjid yang setiap harinya itu diadakan, contohnya seperti berbuka puasa bersama. Di situ ada membukakan puasa seperti baca tahlil, yasin, dan juga doa yang lainnya. Dan itu banyak sekali yang ikut, baik dari segi anak muda yang seperti di Masjid Sani ini, anak muda dan juga bapak-bapak maupun ibu-ibu, dan juga banyak juga anak-anak yang lainnya yang ikut untuk acara buka puasa bersama di masjid. Beda dari tahun sebelumnya yang mana masjid itu sepi. Mungkin setelah Ramadan ini tidak ada, mungkin ya kembali sepi lagi anak-anak, baik kan gitu sih Ustaz. Ya, makasih banyak Abdul Sani ya atas sharingnya. Oke. Ya, saya coba untuk tanggapin ya dari apa yang disampaikan sama Fatin sama Abdul Sani, bahwasanya ya idealnya setiap kita ketika berjumpa dengan satu bulan yang mulia, harusnya ya ketika kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin, saya rasa bakal banyak hal yang bisa kita berikan dan juga bakal banyak hal yang kita rasakan paskanya. Idealnya seperti itu. Sehingga muncullah sebuah pertanyaan, ketika nanti pasca Ramadan kehidupan kita biasa-biasa aja, seakan-akan Ramadan ini nggak ada bekas, nah itu berarti planning kita dari sebelumnya sampai paskanya itu, bahkan pada saat menjalankan Ramadan ada yang nggak benar. Itu saya rasa yang perlu kita benahi nanti, dan nanti di bagian akhir akan saya coba untuk berikan beberapa challenge ya untuk kita bisa amalkan nanti pasca Ramadan. Yang mana kalau kita belajar, kita review sedikit daripada yang tadi di slide yang sebelumnya, mengapa kita ketika menjalani Ramadan, karena nggak sedikit, dan saya rasa ini juga kejadian dengan kita semuanya, kenapa Ramadannya flat, terlebih sekarang ini kita sedang menghadapi pemerintah yang ya begitulah, buat saya khususnya sebagai aktivis ya, dan juga diantaranya teman-teman juga
yang aktif di PMKH, yang aktif di PII, melihat realita yang ada di negara kita, benar-benar ujian yang luar biasa tuh. Coba untuk menahan diri dari mengumpat kan, menahan diri dari banyak hal lah. Dan itu salah satu hal ujian yang luar biasa banget kita di bulan puasa. Dan pengennya dari ke semua itu yang kita hadapin hari ini bisa kita memberikan sebuah kontribusi paskanya, sehingga dengan adanya tarbiyah atau juga pendidikan di Ramadan, pengennya kita bisa naik level seperti yang tadi saya coba untuk sampaikan di bagian sebelumnya. Bagaimana para ulama kita, kenapa mereka bisa istiqomah dengan apa yang mereka lakukan, yaitu dikarenakan sebelumnya planningnya luar biasa, mempersiapkan dirinya, latihannya luar biasa. Jadi ketika sedang berlaga di bulan puasa, puasanya dijadikan sebagai ajang untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya, itu dapat kesemuanya. Paskanya juga bisa stabil. Maka dari itu kita nggak perlu berkecil hati, karena kita sudah menjalankan 26 hari ini, besok 27, masih ada sisa waktu yang ada, kita maksimalkan, kita warnya di sana. Kita bisa maksimalkan momentum untuk meraup pahala yang sebanyak-banyaknya di 3 hari terakhir. Oke, mungkin bisa lanjut ya. Ini realita yang kita hadapin ya, yang saya rasa sejak kawan-kawan lahir, saya lahir pun juga ini problem kita di zaman sekarang. Saya rasa beda halnya ketika Ramadannya ulama dulu, ketika khususnya juga buat kita atau guru-guru kita yang memang kesehariannya sering beriadoh, sering mendekatkan diri dengan Allah. Jadi ibadahnya nggak cuma ritual saja, nggak hanya sholat terus setelah itu nggak membekas, tapi mencoba untuk merasakan betapa nikmatnya iman itu, betapa nikmatnya ibadah. Yang pertama saya rasa nggak bakal terjadi buat mereka hal yang seperti ini, yaitu bersukacita karena tidak lagi berpuasa. Jadi buat kita semua yang ada di sini, ketika ini ada di hati kita, di diri kita, kita pas waktu nanti, sekarang dah kita lihat sudah mau habis puasanya, ngerasa kita sudah terlepas daripada kewajiban puasa, itu perlu dipertanyakan iman kita. Artinya iman kita masih ya biasa aja, masih level muslim biasa, masih level newbie. Seperti yang disampaikan sama Imam Ghazali ya, bahwasanya tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama tingkatan orang awam, ya mereka cuma sekedar nahan lapar, haus, sudah itu aja. Yang kedua tingkatan khusus, dan yang ketiga tingkatan fasul khus. Yang di situ tingkatan 2 mencoba untuk menahan diri dari amarah dan sebagainya. Yang terakhir ialah puasa ya udah karena cinta dengan ibadah, cinta karena ingin lebih dekat lagi dengan Allah. Maka dari itu harapan saya dengan realita yang ada di sekitar kita hari ini, di dunia hari ini, Islam hari ini, yang mana sebagian besar umat muslim ketika di akhir Ramadan bersukacita malah ingin cepat-cepat menyelesaikan Ramadan, semoga kita tidak termasuk orang yang itu. Walaupun kita termasuk, semoga mulai malam ini kita bisa membenarkan lagi niat kita. Bahwasanya ini satu bencana seharusnya buat muslim, setiap mukmin. Karena apa? Ya kita tidak bisa lagi dapat giveaway yang luar biasa dari Tuhan kita. Nggak semua doa bakal diijabah pasca Ramadan. Meskipun kadang kita nggak sabar ya, kita berdoa kok katanya bulan Ramadan diijabah doanya. Kok nggak cepat dapat sih? Itu masalah iman kita. Dari itu bersabar teman-teman, ketika ada banyak keinginan, nggak Allah kabulkan hari ini, boleh jadi sudah Allah siapkan tuh yang terbaik di surga nanti. Yang kedua, ialah ini realita kita di seluruh dunia sepertinya, umat Islam hari ini, kecuali saudara kita di Palestina sana, yaitu ketika sudah di penghujung Ramadan, yang kita perhias diri, sedangkan hatinya udah lepas daripada iman. Yang kita sibukkan yaitu mencari pakaian baru, bukan memperbarui iman. Kalau kita ngaca ke saudara kita di Palestina sana, hari ini di 10 hari akhir pula oleh laknatullah itu benar-benar dibombardir. Yang mereka cari bukan lagi pakaian tapi kain kafan. Yang mereka rasakan bukan lagi betapa nikmatnya Ramadan. Mungkin di awal-awal kemarin sebelum terjadi gempuran seperti itu mereka menikmatin. Tapi harusnya di 10 hari terakhir mereka bisa sebaik mungkin beribadah, tapi beribadahnya naik ke level jihad. Maka dari itu mungkin di antara kita yang hidupnya di Indonesia ini masih aman banget, momentum kita wajib bersyukur, dan kita terus doakan saudara-saudara kita di sana agar bisa tabah imannya, bisa dikuatkan. Dan yang juga di antara mereka yang sudah syahid, semoga ditempatkan di tempat terbaik. Dan ini realita yang kita hadapin ya, bagaimana
pada hari ini kita lebih sibuk mencari pakaian baru ketimbang memperbarui iman. Yang ketiga ialah sibuk masalah urusan dapur. Emang benar nggak masalah dan nggak apa-apa teman-teman. Saya pribadi juga nggak mengharamkan. Karena itu juga salah satu hal yang disunahkan ya. Bagaimana kita bisa muliakan tamu nanti. Tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa membenahin iman kita. Bagaimana kita bisa di 3 hari terakhir yang mumpung sudah mau habis Ramadannya, mumpung kita sadar bahwasanya Ramadan ini penting untuk hidup kita, masih ada kesempatan 3 hari ke depan. Kalau dari saya, nggak apa-apa teman-teman sibuk mempersiapkan makanan yang ada, tapi yang lebih ditekankan lagi, ditingkatkan lagi ialah bagaimana kita bisa ibadahnya makin kencengin, ngajinya jangan sampai kendor, jangan sampai gara-gara sudah hatam 2, 3, 4, 5 kali udah punya target itu, udah habis targetnya udah tercapai, di ujung Ramadan malah kendor, malah hilang. Yang saya khawatirkan ketika kita menuhankan Ramadannya, kalau kata ulama ya, ketika kita menuhankan Ramadannya, nanti selesai Ramadan udah hilang amaliyah itu yang terjadi di kehidupan kita sampai sejauh ini ya. Dari itu di poin 3 ini saya rasa penting juga, nggak apa-apa teman-teman sibuk mempersiapkan segala apa yang harus kita persiapkan untuk memuliakan saudara-saudara kita, tapi usahakan lebih disibukkan lagi untuk memperbaharui daripada atau mengencangkan amal ibadah kita juga yang nggak kalah pentingnya. Dan yang terakhir di bagian realita kita hari ini, suka lupa kalau penentu amal ialah akhir daripada amalan tersebut. Suka lupa bahwasanya kemarin di awal Ramadan kita euforianya luar biasa, semangatnya luar biasa. Lagu-lagu Ramadan yang sangat indah, syahdu, itu terasa beriringan dengan hati kita, dengan amal ibadah kita yang kencang. Masuk ke pertengahan Ramadan makin kendor, makin ke sini udah makin hilang amaliyahnya. Dari itu ini pesan buat saya juga teman-teman, buat kita semuanya, bahwasanya penentu daripada amal yaitu di ujung amal tersebut. Sebagaimana tuh juga yang tadi yang saya sampaikan di kisah tadi, bahwasanya tidak sedikit di antara kita terkecoh dengan amalan seseorang yang dia selama hidupnya amalannya luar biasa. Selama hidupnya dia sebagai orang kiai ulama yang besar, tapi ketika di akhirnya itu yang menjadi penentu dia bakal masuk surga atau enggak. Itu akan menjadi penentu apakah dia matinya beriman atau tidak. Maka dari itu juga menjadi penentu buat kita di Ramadan ini, kita bakal lolos sebagai orang yang bertakwa atau enggak. Karena mumpung masih ada waktu ya, lagi-lagi ya. Makanya sengaja saya request materinya, coba ini nih untuk kita bisa sama-sama reminder lagi mengenai 1 bulan yang sudah hampir kita habiskan ini. Semoga aja semangatnya nggak habis untuk bisa terus-terusan mengabdikan diri ke Tuhan, menjadi momentum untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Ini nih kalau dari versi saya ya, tidak muluk-muluk, nanti teman-teman silakan dibaca, sangat simple karena hanya bersifat penyifatan secara umum, tapi pengennya semoga bisa kita amalin semuanya. Oke, dilanjut ya. Setidaknya ini ada 4 hal teman-teman untuk saya dan juga untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa menyikapin nanti pasca Ramadan agar imannya nggak langsung hilang, agar amaliyahnya nggak langsung tiba-tiba anjlok. Yang pertama banget ialah hatinya semakin senang dalam berbuat baik. Karena seperti yang disampaikan sama tadi penanggap kedua Abdul Sani kalau nggak salah ya, sama juga Fatin juga tadi menyampaikan bahwasanya ada transformasi diri tuh dari pola hidup yang lebih sehat, dari kebiasaan, kalau dari Abdul Sani tadi dari kebiasaan yang sebelumnya sepi di masjid ternyata rame, anak mudanya juga mungkin tergerakkan, Insya Allah berlomba-lomba dalam bertadarus. Tapi ketika sudah selesai 30 juz hilang tiba-tiba, padahal masih Ramadan. Seakan-akan yang diagungkan di situ ya hanya ngejar target menyelesaikan tilawahnya aja. Makanya saya pribadi di puasa kali ini yang saya targetin cuma sekali aja, ini saya pribadi ya, saya cuma sekali aja ngatamkan Quran. Karena emang target saya cuma sekali. Tapi waktu yang ada, yang panjang ini saya maksimalkan buat mengkaji isi-isi di dalamnya, mengkaji kitab-kitab yang ada. Sehingga nanti pas Ramadan saya bisa ngamalkan. Karena yang hari ini alfa di antara kehidupan kita teman-teman, tidak sedikit hari ini hafiz Quran, tidak sedikit hari ini lembaga yang mempersiapkan para penghafal. Tapi tidak sedikit juga lembaga-lembaga yang sudah mengeloloskan para penghafal Quran, tapi akhlaknya tidak sejalan dengan Al-Quran. Dan itu yang disayangkan banget. Makanya di sini saya menginisiasi satu lembaga namanya Klinik Quran Syifaul Qulub, agar ya Quran ini jadi syifa beneran. Quran ini bisa menjadi pedoman buat hidup kita. Quran bisa benar-benar hidup dalam kehidupan kita, sebagaimana ketika itu Ibunda Aisyah ditanya bagaimana pribadinya Rasul,
khuluquhul Quran. Beliau adalah orang yang disebutkan sebagai Al-Quran yang berjalan. Minimal sifat-sifat Quran udah bisa kita amalin, itu insya Allah sangat luar biasa. Dan itu yang pertama, yang saya ingin kita semuanya bisa menjaga ini ialah semakin senang dalam berbuat baik. Salah satu indikator kita lolos dalam tarbiyah Ramadan. Yang kedua ialah dirinya semakin merunduk, kita bukan siapa-siapa. Ini satu hal yang saya ajarkan juga di klinik Quran saya dalam implementasi hadis arba'in, rukun iman, Islam dan iman, mengenai syahadatullah atau mengenai esensi daripada mengabdikan diri ke Allah. Karena ketika seseorang itu benar-benar tauhidnya benar, imannya benar, dia nggak bakal nganggap dirinya hebat, dia nggak bakal nganggap dirinya punya ilmu, dia nggak bakal nganggap dirinya punya kuasa atas segala apapun. Ketika memang benar-benar tauhidnya benar. Tapi ketika tauhidnya nggak benar, syahadatnya hanya sekedar di lisan, dia senantiasa ingin menonjolkan dirinya. Misalnya kayak saya ya, dosen ya, punya gelar SAG, MPD. Ketika nggak disebut, saya bakal tersinggung. Saya otomatis tersinggung. Itu contoh seseorang yang tauhidnya nggak benar-benar ditauhidkan kepada Allah. Itu adalah contoh seseorang yang egonya masih nyangkut di ingin diapresiasi terus-terusan. Padahal ketika seseorang yang tauhidnya benar, ketika seseorang yang imannya udah benar, dia nggak bakal terpengaruh dengan apapun yang terjadi. Dia punya jabatan setinggi apapun, punya gelar profesor, nggak disebut prof, nggak bakal marah. Itu satu hal yang saya rasa harus ditanamkan dalam diri kita. Bahwasanya semakin tinggi kita, semakin merunduklah pribadi kita. Semakin tinggi kita punya banyak kebermanfaatan, itu nggak ada apa-apanya. Itu semuanya murni, tunjuk dari Allah agar kita jadi orang baik. Sehingga di niat kita, sepandai kita ngatur niat, agar nanti pasca Ramadan atau mungkin pasca kita selesai hidupnya, benar-benar tuh apa yang kita tanam, apa yang kita sudah semai, kita jaga amalan kita benar. Nanti ketika di akhirat kita dapat buahnya, itu kita rasakan. Jangan sampai di dunia ini kita banyak amalan, kita banyak berbuat baik karena niatnya salah. Ketika di akhirat kita nagih pengen minta itu diberikan juga sama Allah, ternyata buahnya busuk. Karena apa? Niat kita yang enggak kita benerin. Karena apa? Karena kita ngerasa kita punya kuasa. Karena kita ngerasa kita punya kelebihan ketimbang orang lain. Itu saya rasa poin kedua yang harus kita jaga pasca Ramadan agar imannya bisa terstabilkan, agar tarbiyah Ramadan bisa kita jaga, bisa kita nikmatin pasca Ramadan juga. Jadi nggak harus amal ibadahnya naik banget di bulan puasa, tapi paskanya juga bisa tetap distabilkan. Yang ketiga ialah jiwanya semakin sedih melihat kondisi sekitar. Nah ini teman-teman yang saya rasa juga jadi tantangan kita di Indonesia ya. Dengan kemarin ada tagar kabur aja dulu, itu luar biasa banget. Karena saya pribadi pun juga sangat berpikir keras gimana negara sebesar ini, sekaya ini, kondisinya sekarang luar biasa, tantangan buat kita orang yang beriman. Kan tetapi yang harus kita tanamkan di sini, kita sebagai seorang muslim, pemuda, terlebih pemuda yang punya idealis, jangan sampai dengan tantangan yang ada sekarang kita malah kabur, kita malah mundur dari apa yang sudah kita diamanahkan untuk menghidupi negara ini. Karena saya rasa ini adalah salah satu medan jihad kita. Medan kita bisa memberikan yang terbaik buat negara kita. Yang bisa kita lakuin ialah kita dilihat di sekitar kita kondisinya nggak baik-baik saja, minimal kita simpati dulu. Yaitu empati. Ketika kita punya wadah, seperti saya punya komunitas, seperti Fatin, ketua di PMKH, Masrul dan teman-teman semuanya punya wadah, kita semua aktif di organisasi, minimal aja teman-teman di sekitarnya buat melek terhadap kondisi sekitar. Bahwasanya di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan dan mereka lebih sulit kok daripada kita. Jadi jangan ngerasa kita orang yang paling menderita di dunia, tetapi bagaimana kita punya potensi, kita punya kelebihan, kita bisa merangkul, kita bisa berkolaborasi untuk memberikan kebaikan kepada orang. Kita tumbuhkan optimisme itu dari kita. Yang terakhir ialah semangatnya semakin tinggi dalam menebar kebaikan. Ya ini yang penting ya buat anak muda, buat kita semuanya, bahwasanya kalau saya pribadi menilai sebuah amaliyah itu, amal sosial itu hal yang luar biasa banget untuk bisa kita maksimalkan dalam meraup pahala. Karena itu juga yang saya jadikan dalil kenapa saya bukan orang yang pintar, tapi saya senang belajar, saya senang berbagi, saya senang bersosial. Karena pengen saya pribadi nanti ketika di akhirat banyak panen pahala tuh, pahala sosial berkat murid-murid yang saya ajarin.
berkat orang-orang yang dekat, terus saya mencoba untuk beri manfaat. Meskipun tantangannya buat saya, buat teman-teman semuanya yang hidupnya banyak di sosial, wajib senantiasa perbarui niat. Ketika ada niat sedikit pun melenceng, oh ini berkat saya nih. Ketika itu terus-terusan kita tidak perbaharuin, bahaya bisa menjadi bumerang. Maka dari itu, pengennya di pasca Ramadan ini semangat kita bisa semakin tinggi lagi pasca Ramadan, ngelihat kondisi sekitar yang bakal kita prediksi ya, bahwasanya biasa habis selesai Ramadan masjid bakal sepi lagi. Pasca Ramadan anak muda udah kehidupan islaminya kadang menghilang. Habis itu juga berbagai hal lah, kita lihat ketimpangan iman hari ini, degradasi moral hari ini. Setidaknya dari kita bisa lebih semangat. Ini tantangan, ini adalah ujian kita umat sekarang, ini adalah wadah kita berjihad dengan cara kita masing-masing untuk bisa memberikan kontribusi untuk, ya ini satu hal yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya juga biasa kalau ngajar, kalau nyampaikan kepada teman-teman, murid dan sebagainya, saya nggak banyak berteori, tapi saya coba untuk lebih merelakan bahwasanya dunia ini tempatnya lucu-lucu aja, dunia ini tempatnya main-main, dunia ini tempatnya senda gurau sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya. Maka dari itu, segala hal yang ada di dunia ini gak usah dianggap serius selagi itu bukan dalam hal yang mengganggu iman, dalam hal yang membuat kita jauh daripada Allah. Maka dari itu yang harus kita seriusin ketika hati kita sudah jarang ingat kepada Dia, ketika kita terjerumus terus-terusan dalam maksiat, ketika kita senang bermaksiat, itu yang harus kita seriusin tuh, yang harus kita benerin. Maka dari itu di akhirnya pesan dari saya teman-teman, kita punya anak muda, punya semangat, punya energi yang luar biasa untuk membuat perubahan. Melihat kondisi sekarang yang semakin besar tantangannya, ini adalah wadah kita berjihad, ini adalah wadah kita berjuang agar nanti ketika di akhirat, ketika ingin jumpa dengan Nabi, kita punya bukti nih, wahai Rasul nih, bukti saya apa yang sudah bisa kita berikan terhadap kondisi pada umat Islam hari ini. Sehingga kalau teman-temannya berteman dengan saya di profil saya ya, di WA saya itu saya ganti profilnya, itu juga salah satu bentuk kampanye saya, bahwasanya ada 7 hal, ada 7 golongan yang nanti bakal menjadi yang harus diperjuangkan, karena salah satu perbedaan antara umat dulu dengan sekarang, umat muslim dulu dengan sekarang, mereka ketika dulu datang hadis berlomba-lomba ingin mencari hadis tersebut. Bahkan seperti Imam Bukhari dapat satu hadis baru, keliling dunia untuk dapat hadis tersebut. Kalau sekarang hadisnya udah sangat banyak di HP kita, di bukus, tapi yang jadi masalah gak banyak orang yang mau mengamalkan hadis hari ini. Itu menjadi masalah, dan ini juga saya rasa menjadi cambukan buat kita semua ya. Saya sebagai dulu ex alumni tafsir, teman-teman yang sedang kuliah di tafsir hari ini, pesan saya, amalkan apa yang sudah kalian dapat, karena khawatirnya nanti ketika di akhirat itu tidak kita indahkan, banyak apa yang sudah kita pelajarin tapi nggak kita amalin, nggak kita ajarkan, khawatirnya itu menjadi bumerang. Dan kabar baiknya, semoga itu bisa menjadi pemberat amal yang membuat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, mungkin sekian dari saya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Setelah ini saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pemateri yang cukup daging pembahasannya ya, cukup berat, cukup lah. Keren sekali pembahasan dari Bang Suryadi tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya teman-teman. Di room chat ya. Ini kan ada tombol tangan tuh, pencet aja tuh. Teman-teman yang ingin bertanya juga silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan katanya kita harus semangat dalam berbuat kebaikan. Nah, tapi kadang kita ada merasa kalau kita tuh berbuat baik tuh bahwasanya karena anania gitu, nah, aku-akuan. Bahwasanya tuh aku berbuat baik karena pada orang tuh ya karena apa tuh istilahnya yo. Aku pangdah istilahnya tuh salah niat gitu kan. Nah, bagaimana caranya sekira niat kita tuh enggak tergelengser ke arah yang lain-lain gitu. Apakah cukup dengan merasa bahwasanya tuh oh aku merasa bahwasanya ini cukup faedah karena Allah gitu, nah apakah cukup dengan gitu aja atau gimana gitu, apakah ada langkah-langkahnya atau cukup dengan merasa bahwasanya oh ini dengan niat karena Allah aja gitu. Kadang ada juga kalau
muncul rasa sombong sedikit gitu kan, apakah salah juga gitu. Ya cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Rashid. Ada lagi yang mau nanya? Novita, Bang izin tanya, bagaimana cara menjaga ketakwaan kita baik di bulan Ramadan maupun di luarnya agar nggak mudah turun naik? Tolong dijawab Bang, terima kasih. Oke, siap Novita. Novita ini dari PDPI Pulpis Bang. Ya baik. Tadi pertama dari Rashid ya, mengenai cara atau tips untuk menjaga niat agar selalu benar, nggak ada unsur ujub dan sebagainya. Eh, di sini bukan dalam artian saya selalu pandai menjaga niat, tapi mungkin ini ada satu tips dari saya. Karena biasanya buat orang yang punya wadah seperti saya, punya klinik Quran, punya yayasan, punya ngajar di mana-mana, terkadang itu sangat mudah untuk tergelincir. Maka dari itu setidaknya ada 3 hal yang mungkin perlu dijaga, Rasid ya, yang bisa dilakuin. Yang pertama itu introspeksi dulu sebelum kita memulai mengerjakan suatu hal. Kalau kita tanpa adanya sebuah introspeksi ngerjain suatu hal, terkadang kita niatnya liar tuh. Yang awalnya niatnya mencoba untuk berbuat baik, karena sudah berbuat baik ternyata nggak dibalas dengan kebaikan, hatinya sakit. Alhasil nggak mau lagi berbuat baik. Jadi yang pertama ialah diintrospeksi dulu terhadap apa yang dilakuin itu, dilurusin dulu niatnya. Ketika nanti di pertengahan sedang ada ujian ya, biasanya ujian yang orang berbuat baik itu di tengah-tengah ngedumel hatinya. Kamu nih udah berbuat baik kok nggak dibalas kebaikan juga sih, dan sebagainya. Itu biasanya mudah banget setan untuk nyetir hati kita agar bisa seperti itu. Dari itu yang pertama tadi ialah introspeksi dulu, dipertanyakan dulu niatnya untuk siapa. Kalau untuk manusia kita bakal siap-siap, hati yang ngedumel bakal siap-siap ketika enggak dibalas dengan sebagaimana mestinya, kita bakal ngedumel hatinya, bakal kecewa dengan apa yang ternyata setelah dibuat kebaikan orang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang ke satu, yang kedua ialah berdoa dan memohon bimbingan agar diberikan kekuatan untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, karena tanpa adanya hal tersebut, ya kita yang imannya naik turun, yang tidak terbiasa dengan berbuat baik terus menerus tanpa ada bantuan dari unsur ilahiyah, mudah banget untuk tergelincir. Yang ketiga atau yang terakhir ialah kita harus paham tujuan akhir hidup kita ini bakal kemana. Karena kalau kita sudah tahu kita bakal kembali ke tanah juga, kita bakal ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, nggak pantas banget kita berbuat baik, pamrih kepada manusia juga. Maka dari itu harus ditekankan bahwasanya tujuan akhir kita bakal kembali kepada Allah. Kita malu nanti ketika berbuat baik ternyata Allah nggak ngakuin karena niat kita yang menjela-menjeli. Itu 3 hal itu ya kalau dari saya buat Rashid. Yang kedua dari Novita, bagaimana untuk menjaga ketakwaan agar tidak mudah turun ketika paskanya. Tadi setidaknya 3-4 hal tadi tuh ada saya di slide-nya. Nanti bisa Novita lihat. Ntar dibantu di-share ya apa yang sudah yang dipresentasiin. Karena tanpa adanya 4 hal tersebut tadi minimal mudah banget untuk kita bisa turun. Mungkin yang mudahnya aja buat teman-teman tadi Novita dari PII ya. Kalau dalam perspektif aktivis PII pasca Ramadan ini ya nanti pasca ini bikin aja pesantren kilat lagi. Kalau yang sering di PII Kalteng biasanya ada mabit ya. Minimal itu sebulan sekali ada yang di sekolah, itu bakal meningkatkan keimanan, bakal menjadi penstabil iman juga ketika iman sedang turun. Itu satu hal yang bisa dilakuin. Itu di poin 4 tadi ya, menjaga semangat paskanya. Yang kedua, agar imannya bisa stabil pasca Ramadan, agar takwanya juga bisa terus-terusan membersamain, ialah cari guru. Karena zaman sekarang yang menjadi tantangan buat para murid, buat para pembelajar, kalau nggak ada gurunya kita mudah buat kendor. Mungkin di suatu waktu dalam seminggu kita senang baca habis banyak buku, dengar kajian. Tapi boleh jadi di minggu berikutnya imannya sangat down-nya luar biasa, jauh banget. Itu karena kita nggak punya pembimbing, kita nggak punya kakak, kita nggak punya senior yang senantiasa menjaga iman kita, senantiasa membuat kita lebih semangat beribadah. Ketika turun kita dibantu ingatkan agar semangat lagi. Yang kedua harus punya pembimbing, punya guru. Kalau dalam bahasa torikohnya itu punya mursyid.
yang bisa ngebantu kita punya keimanan bisa stabil. Yang kedua. Yang terakhir ialah harus sering-sering ngadain kajian kalau dalam perspektif PII, atau kalau di PMKH, atau mungkin kalau di organisasi lain teman-teman yang ada di sini yang bergerak dalam organisasi keislaman sering ngadain taklim, kajian yang sifatnya itu meningkatkan keimanan. Di samping kita pasca ngaji sering-sering tuh apa aja aktivitas teman-teman yang lain, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat kita join juga, atau mungkin di situ kita mencoba untuk buat kegiatan sosial untuk bisa melihat bahwasanya di sekitar kita banyak orang yang perlu kita bantu. Itu juga bisa meningkatkan atau menstabilkan iman atau ketakwaan kita. Ya mungkin itu ya untuk Novita. Oke, bagi teman-teman. Oke. Syifa. Silahkan Syifa. Ya, terima kasih moderator. Izin masuk Ustadz. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sipa. Izin bertanya, kan ini materinya terkait Ramadan juga kan. Jadi ingin bertanya bagaimana sih cara kita menilai terkait keberhasilan ibadah Ramadan dalam hidup kita. Apakah cukup hanya dengan meningkatnya kuantitas ibadah kita atau juga harus terlihat dalam perubahan sikap dan perilaku kita di dunia sosial? Terima kasih. Sudah kayaknya Gus. Sudah. Oke, silakan dijawab Bang. Ya, indikatornya itu mudah, Sifa, yaitu di surah Al-Baqarah 183 itu. Bagi orang yang lulus dalam tarbiyah Ramadan, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi menjadi pertanyaan, takwa di situ apa sih? Ini yang perlu kita review lebih jauh ya. Karena kalau dalam tafsirnya sangat luas sekali makna takwa tersebut. Kalau yang sering kita dengar dalam kultum atau khutbah Jumat, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu sangat lateral banget saya rasa. Maka dari itu kalau dalam indikator umum, kalau versi saya pribadi ya, ialah orang yang kalau secara pribadi individu dia bakal lebih senang lagi beribadah pasca Ramadan. Jadi apa yang sudah dinikmatin selama 30 hari ini amal ibadahnya nggak tiba-tiba langsung turun drastis. Satu indikator kalau di Ramadannya dia sukses. Yaitu paskanya dia bisa menjaga kestabilan itu. Sebagaimana tadi di kisah para ulama ketika mereka 6 bulan sebelum Ramadan persiapannya luar biasa. Pasca Ramadan 6 bulan setelahnya dia senantiasa berdoa agar amal ibadahnya yang kemarin di Ramadan kemarin diterima semuanya. Satu, dia bakal lebih cinta lagi beribadah. Yang kedua, indikatornya kalau secara pribadi lagi dia akan lebih tenang dalam menghadapi masalah dari segi kejiwaannya ya. Dia ketika nanti dapat masalah, dapat ujian, dia bakal lebih santai dalam menanggapinya. Yang ketiga, dalam hal sosial, dia bakal lebih ingin berkontribusi lebih terhadap sekitar, lebih cinta dengan keluarga, lebih ingin memberikan hal yang lebih lagi kepada orang lain, meskipun tidak harus dengan harta, tapi juga bisa dengan tenaga. Untuk teman-teman yang masih muda, sebagai remaja, sebagai pemuda, sangat besar banget hari ini wadah yang bisa kita maksimalkan untuk memberikan kebaikan di luar sana. Jadi mudahnya untuk melihat bagaimana amalan yang di bulan Ramadan ini makbul kalau versi saya ya, karena kalau kita lihat dalam perspektif lain sangat luas banget dan indikator duduknya itu nggak ada. Saya rasa para ulama pasti berbeda pendapat mengenai diterima atau tidaknya amal ibadah pada saat bulan Ramadan. Setidaknya indikatornya 3 tadi. Yang pertama yaitu dia makin cinta dengan ibadah, dia makin senang beribadah ketika satu hal yang saya titip mungkin pasca Ramadan ini setidaknya amaliyah rawatib itu coba diamalin oleh kita. Kalau misalkan di bulan Ramadan 5 waktunya udah terjaga, minimal banget rawatibnya dijaga. Itu. Yang kedua ialah dia makin tenang jiwanya, makin lapang dadanya melihat masalah yang ada, nggak tiba-tiba langsung curhat ke medsos, nggak tiba-tiba langsung terpengaruh dengan sekitar, dengan gaya trendy yang ada, Velocity dan kawan-kawan tuh. Habis itu yang terakhir ialah makin senang berbagi, makin semangat, makin cinta dengan orang lain. Hatinya makin terbuka untuk menerima perbedaan. Karena kelihatan beda kok. Saya rasa teman-teman yang sering bertafakur, teman-teman yang sering bertadabur, teman-teman yang sering
Kalau dalam bahasa tasawuf itu berkhalwat dan sebagainya, senang menyendiri, menikmatin betapa nikmatnya iman, dia bakal bisa merasakan aura-aura yang beda ketika di luar. Oh ini orang baik, ini orang nggak baik, ini orang perlu bantuan dan sebagainya. Itu bisa diasah dan itu saya rasa satu hal yang harus kita kejar, yaitu bisa menjadi orang yang senantiasa baik dan bisa menebar kebaikan. Gitu ya, Siva. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Siva. Oke, baik. Mungkin cukup ya Bang ya pertanyaannya. Udah bagus. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Baik, sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada Bang Suryadi yang telah meluangkan waktunya untuk kami di kajian malam hari ini, dan terima kasih buat teman-teman PMKH Kalimantan dan teman-teman PWPI Kalimantan Tengah yang telah sama-sama menyukseskan acara kita selama 1 bulanan ini, dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan yang kita tutupi pada kajian pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, dan saya ada sedikit pantun. Bulan Jangan suci bisa di apa namanya, di on mic dijawab ya. belum. Bulan suci kan segera pergi, Cakep. tinggalkan rindu di dalam hati. Cakep. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun nanti. Amin. Amin. Bisa open kamera teman-teman, kita foto lagi 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kajian pada malam ini hingga selesai. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.